Hari Angkutan Nasional tercoreng dengan maraknya tragedi kecelakaan yang menelan korban. Pemerintah harus menata ulang sistem transportasi angkutan umum untuk menjamin keselamatan penumpang. Program sertifikasi dan redistribusi tanah belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Kesetaraan ekonomi sebagai program andalan pemerintahan Jokowi JK terancam. Anda kembali menyaksikan Prime Time News. Kami memberikan informasi tentang isu besar yang terjadi sepanjang hari ini dan menyajikannya dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Andini Effendi. Ya, dan saya Fitri Megantar akan menemani Anda selama 90 menit ke depan dengan agenda pertama mengenai momentum Hari Angkutan Nasional diwarnai oleh tragedi kecelakaan maut yang menelan korban jiwa. Pasca kecelakaan maut yang terjadi di jalur Puncak Sabtu kemarin dan di Ciwidey, Jawa Barat hari ini, pemerintah harus segera membenahi sistem pengawasan transportasi untuk menjamin keselamatan penumpang. Agenda kedua kami menyoroti reforma agraria yang merupakan andalan nawacita Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan kesetaraan ekonomi. Mengapa reforma agraria melenceng dari target? Informasi dan perbincangannya kami hadirkan kepada Anda. Inilah Prime Time News lengkapnya. Kecelakaan bus pariwisata kembali terjadi kali ini di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kecelakaan yang diduga karena remblong tersebut mengakibatkan 2 pejalan kaki meninggal dunia akibat tertabrak bis. Inilah kondisi bis pariwisata Gia Trans sesaat setelah menabrak mobil, sepeda motor, dan 2 pejalan kaki di kawasan Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Usai tabrakan beruntun, bis tersangkut di atas sungai Ciwidey. 2 pejalan kaki tewas seketika akibat tertabrak bis. Dugaan sementara sang sopir tidak bisa mengendalikan bus karena remblong. Kecelakaan ini juga mengakibatkan pipa air milik PDAM setempat bocor. Hingga kini aparat dari Polres Bandung masih melakukan penyelidikan atas kecelakaan ini. Satu dari 6 korban luka akibat kecelakaan maut di kawasan Puncak Bogor hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Korban mengalami patah tulang di bagian kaki kanan, lengan, dan dagu. Kondisi Saiful Bahri, salah satu pengendara motor yang menjadi korban kecelakaan berangsur membaik, namun korban belum dapat berkomunikasi dengan tamu yang datang. Saiful menjadi korban saat dirinya tengah menempuh perjalanan menuju lokasi outing yang diselenggarakan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Ia merupakan korban terakhir yang masih dirawat di rumah sakit ini, sementara korban lain telah dipindahkan ke rumah sakit yang lebih dekat dengan domisili. Terkait santunan kecelakaan, orang tua korban menyatakan sudah ada santunan dari Jasara Harja. Kondisinya udah agak mendingan sedikit, Pak. Mau outing ke puncak gitu. Dengan perusahaan? Iya, dari perusahaan. Alhamdulillah udah dari Jasara Harja. Kita belum tahu nih bis ini PO-nya ini belum tahu. Polisi terus mengembangkan penyelidikan terkait kasus kecelakaan beruntun yang terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat Sabtu kemarin. Beberapa temuan terkait kondisi bus seperti penggunaan hasil uji kir palsu, tidak terdapatnya rem tangan, serta kerusakan persneling kendaraan pada gigi 1 dan 2 dinilai menjadi penyebab kecelakaan. Kecelakaan beruntun terjadi Sabtu 22 April 2017 di Tanjakan Selarong Megamendung Puncak. Sebuah bus pariwisata yang diduga hilang kendali akibat remblong menabrak beberapa kendaraan di depannya. 4 korban meninggal dunia dan beberapa mengalami luka berat dan ringan. Supir bus pariwisata HS Transport telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Lantas Polrestabes Bogor AKP Hasbi Ristama menyatakan hasil penyidikan mengungkap beberapa fakta terkait kondisi kendaraan. Antara lain hasil uji kir palsu, tidak adanya STNK, tidak terdapatnya rem tangan, adanya kerusakan persneling kendaraan pada gigi 1 dan 2, serta kondisi rem yang sudah sangat tipis. Terdapat beberapa temuan, yakni yang pertama kirnya itu dinyatakan palsu oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Kemudian STNK-nya juga tidak bisa dapat diperlihatkan dengan jelas, bahkan dia tidak memiliki handbrake atau rem tangan. Kemudian ada lagi temuan berikutnya adalah adanya kerusakan gigi kendaraan pada persneling, yaitu gigi nomor 1 dan 2. Bahkan saat kita cek lagi unsurnya, yaitu dari sudut pengeremannya, ternyata itu sangat tipis sekali. Polisi juga akan menyelidiki perusahaan jasa penyedia transportasi yang dinilai wajib bertanggung jawab terkait fungsi dan kelayakan kendaraan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan memberi sanksi tegas bagi perusahaan yang tetap mengoperasikan bus yang kurang layak berupa pencabutan izin operasional. Hal lain menjadi pelajaran kita untuk secara lebih detail bekerja sama dengan polisi untuk menertibkan bus-bus menjadi lebih baik. Ya, kita akan lakukan rem cek, kita akan lakukan suatu klarifikasi terhadap sopir-sopir supaya mereka lebih mengendarai berkeselamatan. Kejadian ini sekaligus menjadi peringatan dini bagi seluruh pemilik perusahaan penyedia transportasi untuk tidak melulu memikirkan keuntungan, tetapi juga harus mengutamakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lain. Tim Liputan Metro TV. Maraknya kecelakaan akibat dioperasikannya kendaraan umum tidak layak jalan antara lain dipicu pengusaha hanya fokus pada keuntungan dibanding faktor keselamatan. Sanksi tegas diperlukan agar kejadian tak kembali terulang. Kendaraan umum yang dapat terus beroperasi walau tidak memiliki kondisi prima mengakibatkan kejadian kecelakaan. Para penyedia jasa transportasi acap kali lalai dalam memberikan perawatan pada kendaraan. Seringkali mereka lebih menitik beratkan keuntungan dibanding keselamatan. Pengamat transportasi Asas Tigor menjelaskan hal tersebut dipicu karena kurang tegasnya pemerintah dalam mengawasi kendaraan umum tak layak jalan. Pengawasan setiap 6 bulan sekali seperti uji KIR dinilai tidak berjalan dengan semestinya. Jadi gini, kalau pengusaha itu kan tergantung pengawasan yang di atasnya. Ya kalau pemerintahnya mengawasinya benar, ya tegas, ya pengusahanya nggak berani macam-macam. Ya coba aja lihat. Ini dalam waktu beberapa lama nih karena pengawasan ketat ya, pasti mobil bus bagus-bagus nih. Coba nanti 2 bulan berikutnya, itu udah lain lagi. Kenapa? Pengawasan udah makin kendor. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan kejadian kecelakaan akan dijadikan evaluasi untuk menertibkan agar kedepannya transportasi publik dapat melayani lebih baik. Kita akan mengklarifikasi apabila terjadi suatu pelanggaran berat, maka kami menyarankan pihak kepolisian untuk menindak secara tegas. Ya. Hal lain menjadi pelajaran kita untuk secara lebih detail bekerja sama dengan polisi untuk menertibkan bus-bus menjadi lebih baik. Sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional perusahaan dapat diterapkan bagi penyedia jasa transportasi yang nekat melanggar peraturan. Tim Liputan Metro TV. Kendaraan tidak layak jalan kerap menjadi penyebab kecelakaan. Seperti apa langkah pemerintah dalam mengatur dan mengecek armada angkutan yang tidak memenuhi persyaratan? Ya, untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio Sekjen Kementerian Perhubungan Bapak Sugiharjo. Pak Sugiharjo, selamat sore. Pak Sugiharjo, ini bagaimana bisa bus tidak layak jalan masih tetap beroperasi? Nah, kita akan membahas mengenai hal ini, tapi Pak Sugiharjo kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami.